Maka di Quran langsung digaris, wa idzibtuliyal mu'minun, dan ingatlah ketika orang beriman itu ditempa, diuji terus itu selama-lamanya sampai mati. Berhentinya mati doang, nggak cukup ditempa, diuji. Zulzilu, apa zulzilu? Digoncang terus. Dan kita nggak akan diuji dengan yang kita suka, kita nggak digoncang dengan yang kita mau. Kita akan diuji dengan yang Allah mau. Allah maunya apa? Ada yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan dirinya, ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan temannya. Apakah hati dia berpaling dari Allah? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, penonton channel Rahasia Islam, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini untuk kembali menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Sebelum kita menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Abuya Ar-Rasy Hasyim nantinya, tidak lupa marilah kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat darinya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan nanti. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai positif dari tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ahmada al-mustafa tatimmu kullu ma'rifatin wa bi Muhammadin takmulu kullu syari'atin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala al-kanz al-makhzun sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma faqihna fid din wa alim ta'wil wa aftah lana ya fattah futuhal arifin وأعرفنا إياك يا الله حق معرفتك. آمين يا رب العالمين بحق سيد المرسلين. Baik ikhwah, saudara-saudariku jamaah Surau Nur Rahmani Ribat Jati Kramat ya. Semoga Allah memurahkan, memuliakan kema'rifatannya kepada kita malam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau syariat sudah sempurna, tapi keilmuan kema'rifatan dia berkembang terus dan kita harus kembangkan ya. Sebagaimana pengetahuan yang zahir berkembang, maka pengetahuan batiniah rohani juga wajib berkembang. Nggak boleh berhenti di tengah jalan. Dulu Syekh Abdul Qadir Jilani pernah mengungkap istilah sampai dari alam malak, alam nasut, alam manusia, alam malakut, jabarut. Antum alamnya carut marut ya. Kalau beliau gitu, nasut manusia, malakut malaikat, jabarut alam-alam para nabi, para aulia. Di atasnya lagi ada lahut, berkembang. Datang Syekh Saman, Syekh Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Syekh Tijani, Al-Kattani, dan mereka melanjutkan ada namanya alam hahut. Maka itu akan lanjut terus ya. Kita kira nih ilmu kita udah mumpuni, ternyata di atas langit ada langit, di balik nur ada nur. Itu disebut nurun ala nur. Di balik nur ada nur lagi. Di balik ilmu ada ilmu lagi. Maka tidak boleh merasa paling alim. Merasa diberi ilmu boleh, merasa berilmu nggak boleh. Merasa apa?
Diberi ilmu, karena Allah menyebutnya walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, bukan orang yang kalau antum merasa berilmu nanti muncul kesombongan. Disitulah banyak orang-orang berilmu, baik ilmu zahir, ilmu syariat, ilmu nahu, ilmu sorof, apalagi belajar ilmu hakikat. Nanti sombongnya nggak ketanggung, ya. Maka banyaklah orang hari ini mengklaim-klaim dirinya siapa. Ya, kalau beneran sih nggak apa-apa juga. Tapi kalau lain panggang dari api, ya punuk merindukan bulan, ya, merasa wali kutub, ternyata makrifat sederhananya nggak paham. Kita nggak usah aneh-aneh. Kita ini katakan aku hanya hamba Allah. Mau Allah jadiin wali kutub, wali apa terserah. Yang penting kekasih Allah. Wajib hari ini kita jadi kekasih Allah. Karena dua aja, mau jadi wali setan atau wali Allah. Ayat Qur'annya begitu. Ya, inna syaitana lakum aduwwam mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Diperintahkan Quran, fattakhiduhu aduwa, kamu wajib menjadi musuh syaitan. Maka ini antum percaya atau tidak? Kadang-kadang kebenaran itu ada sebagian pada orang yang membid'ahkan kita. Seperti Syekh Ibn Taimiyah punya kitab Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish syaitan. Pembeda antara wali Allah Ar-Rahman dengan wali syaitan. Jadi dua aja. Wali itu kalau nggak wali Allah, wali syaitan. Ya, semoga kita dipantaskan Allah menjadi kekasih-kekasihnya, menjadi aulia Ar-Rahman, aulia Allah. Amin ya Rabbal. Sampai wafat, sampai mati, semoga Allah istiqomahkan di jalannya. Tapi ingat, semuanya digoyang. Wa idh bituliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Orang beriman gak beriman dikasih ujian. Pilih beriman apa gak beriman? Gak beriman diuji. Antum beriman diuji juga, sama aja. Pilih apa? Beriman. Maka di Quran langsung digaris. Wa idh bituliyal mu'minun. Dan ingatlah ketika orang beriman itu ditempa, diuji terus itu selama-lamanya sampai mati. Berhentinya mati doang. Nggak cukup ditempa, diuji. Zulzilu, apa zulzilu? Digoncang terus. Dan kita nggak akan diuji dengan yang kita suka. Kita nggak digoncang dengan yang kita mau. Kita akan diuji dengan yang Allah mau. Allah maunya apa? Ada yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan dirinya, ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan temannya. Apakah hati dia berpaling dari Allah? Itu. Jangan sampai apapun goncangan ini, dunia ini sampai mati. Mau nggak mau, ini terjadi. Pilih mana? Menerimanya dengan keridhaan, atau menerimanya dengan penyangkalan, dengan mengatakan 5. Kenapa Allah begitu? Ya, kenapa Allah lakukan begitu kepadaku? Nah, maka oleh karena itu salah satu obat ruhani adalah melazimkan setiap hari raditu billahi robba, ya Allah aku ridho apapun mau, bukan mauku. Ya, maka berhentilah standarisasi ujian dari Allah, biar Allah yang menstandarkan sendiri. Berhentilah menakar-nakar kemauan Allah, biarlah Allah yang melepas kemauannya sendiri. Ya, berhentilah memakrifati wali, karena wali itu rahasia-rahasia. Wah, kalau dia wali pasti dia bisa begini nih. Berarti ente punya syarat sendiri tuh, bikin-bikin syarat. Berarti dia wali ente, bukan waliullah. Ya, jangan ngomong gitu lagi ya. Kalau dia wali ini pasti hujan berhenti nih. Itu mah cetek itu. Itu bukan tanda wali. Wali Allah itu di Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihi wa la hum yahzanun. Wali Allah itu tidak ada cemas di dalam jiwanya. Karena jiwanya sudah ditempa terus. Dia ditempa lebih dari kecemasan. Itu ujian namanya.
Dan kapan ujian itu tidak terasa berat? Kata Ibnu Athaillah, kamu harus lihat siapa yang menguji. Kalau ada emas, ada pasir, enggak digoyang oleh penambang itu emasnya misah nggak? Maka emas, kalau benar nih kolbunya berhati emas, senanglah, bergembiralah kalau ada ujian. Itu maksud Ibnu Athaillah. Ujian tempaan digoncang Allah itu Aidul Muridin, itu hari rayanya para salik, para murid. Maka bergembiralah wahai salik jika engkau diuji. Berarti engkau akan berhari raya. Ya, engkau akan mendapatkan kemenangan gitu. Kenapa? Nanti yang kotor dari kita dibersihkan oleh Allah, sehingga betul-betul kolbu ini bening, kolbun munir. Ya, jadi jangan kemudian bertanya lagi, kenapa aku diuji begini? Ya, masih banyak yang curhat begitu ya, masih banyak yang mengeluh begitu. Ya, ini jangan lagi. Maka al-arif billah la yaqulu limadha bal yaqulu radina. Orang yang kenal Allah, al-arif, bukan Mas Arif. Semoga Mas Arif sampai ke makom itu. Jauh-jauh jam 3 dari Demak nyampe sini, Masya Allah. Ya, orang arif tidak bertanya kenapa Allah perlakukan ini kepadaku. Tapi orang yang kenal Allah mengatakan apa? Aku ridha maunya Allah. Nah, nanti turun ke Rasul, aku ridho maunya Rasul apa aja. Nanti turun ke guru, jangan urusan guru. Ini kan banyak gumu alim di sini. Ya, kenapa dia diperhatiin aku tidak? Kok dia suruh naik ke atas aku tidak? Jangan gitu. Kadang-kadang dekat sama guru itu bikin kita suul adab. Ya, kadang jauh rindu lebih baik daripada dekat suul adab. Ya. Begitu ya. Kenapa sahabat-sahabat tertentu memilih tidak dekat dengan Rasul? Mereka takut mereka buruk adab kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sanggup? Antum bisa bayangkan, Abu Bakar itu semua hartanya jadi aset Nabi. Ada yang sanggup? Ada yang sanggup? Nggak ada yang sanggup. Abu Bakar tuh nggak bisa tuh ngeliat Nabi susah dikit. Ngeliat Nabi susah dikit langsung dia Rasulullah ini tanpa Nabi minta. Umar juga sama. Utsman, maka Utsman ngambil anak Nabi biar Nabi nggak punya beban. Tapi beliau juga punya kekayaan, kasih buat Nabi. Makanya Utsman satu-satunya orang tidak ikut perang Badar, tapi namanya tertulis di Ahlul Badar. Canggih ya? Kenapa? Dia sedang bertugas. Tugasnya dari sang Al-Badar Sayyidina Muhammad SAW. Jadi siapapun yang patuh kepada Al-Badar, Tola Al-Badaru, telah terbit sang Al-Badar. Siapa Al-Badar di zaman Nabi? Nabi Muhammad SAW. Maka Ahlul Badar bukan orang yang perang dekat sumur. Kebetulan tempatnya ada sumurnya, sumur Al-Badar. Ahlul Badar itu Ahlu Sayyidina Muhammad SAW. Dan ini tanggal 17. Nanti tanggal 17 di sini tolong datang. Nanti kita kasih, nanti biar Buya Rahmat mimpin tawassul dengan Ahli Badar. Oke? Dikarang oleh pengarang Barzanji itu. Nanti Buya Rahmat tolong dipimpin. Mana Buya Rahmat? Dipimpin nanti ya jamaah sini malam 17. Jadi 17 itu bukan kemerdekaan, bukan nuzul Quran. 17 itu malam kebangkitan keluarga Al-Badar Sayyidina Muhammad SAW. Tawassul Al-Badar. Al-Badar jumlahnya 313. 313 kita tawassul, sebut namanya. Kenapa? Ada satu rahasia. Fi kulli dzikris salihin tanzilur rahmat. Sebut-sebut nama orang soleh, rahmat dari Allah turun. Kenapa? Mereka itu dan rahmat Allah nggak pernah misah. Sebut namanya, Allah turunkan rahmat bersamanya. Mereka lah orang-orang yang lebur dalam nama Allah, lebur dalam kasih sayang Allah. Makanya Nabi berkalam di Sahih Bukhari,
Ya, wahai ahli Badar, lakukan sesuka kalian. Allah sudah menjamin ampunan bagi kalian. Ini bab apa nih? Ini bab hakikat. Hanya Nabi yang boleh mengkalamkan ini atau pewaris-pewaris mutlak beliau. Hukum syariat berlaku, Nuaiman mabuk tetap kena hukum syariat secara zahir, tapi secara hakikat Allah ampuni dia. Maka Sayyidina Umar beradab juga sama Nuaiman. Apa kata beliau ketika ada orang mengatakan, ya Umar, ya Amirul Mukminin, itu orang udah minum berkali-kali, udah mabuk berkali-kali, bunuh aja. Oh, Umar sangat mengerti bab hakikat. Dia menjalankan syariat, ya, tapi kata dia, fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Sesungguhnya dia cinta Allah dan cinta Rasul. Di riwayat lain, Allah cinta dia, Rasul cinta dia. Ampun dia. Maka antum hati-hati. Siapa tahu pelaku maksiat hari ini di dalam kolbunya ada nurullah. Lambat laun dia pasti kembali kepada Allah. Dan jangan takjub, oh dengan orang-orang soleh berilmu katanya hari ini, kalau dalamnya ada kegelapan syaitannya, lambat laun dia akan menunjukkan sifat zulmaniyah dia, sifat syaitan dia. Syaitan itu iri, dengki, sombong, cari kesalahan orang, itu aja. Iri, dengki, sombong, mencari kesalahan orang. Ujungnya kalau udah begini, yang kelima, memprovokasi orang. Kalau ada kiai begitu, itu kiai syaitani, bukan kiai al-Muhammadi, bukan kiai yang di kolbunya ada nur Muhammad SAW. Maka kita minta ampun terus kepada Allah. Ya, kita nggak pantas nih ngomong-ngomong bab ini kalau Allah nggak berizin. Ya, selalulah minta izin kepada Allah kalau jalan keluar. Dan semua orang diuji, ya. Semua orang diuji. Beliau ini ujian yang berat sekali, nih, ya. Berat sekali. Kalau usah diceritain lah, ya. Berat sekali. Ini pasti ada ujiannya nanti. Ada ujiannya. Nggak diuji. Yang paling berat diuji ketika orang yang dipuja-puji ditakdirkan Allah melakukan sesuatu yang tidak terpuji menurut otak ini. Hati-hati antum. Atau tidak masuk akal oleh otak ini. Sayyidina Muhammad SAW naik Mi'raj, Isra, nggak masuk akal sama sahabat kan? Itu bubar itu sahabat. Yang sudah beriman separuh lebih murtad lagi, separuh lagi terbagi dua, satunya syak, satunya tetap. Orang jumlahnya belum nyampe 300 udah syak separuh, gimana tuh? Masih di Mekah tuh. Makanya kemudian datang orang Madinah berbaiat ke Nabi 72, itu baiat kedua, baru Nabi lihat, oh sudah 72, maka mereka disebut Nuqaba. Itulah penisbatan kewalian di zaman itu. Ada wali Al-Badar, ada wali Nuqaba. Al-Badar itu kutub, 313 itu wali kutub semua. Ketika sudah siap yang ada di Madinah, baru Nabi hijrah ke Madinah. Coba lihat, Nabi hijrah duluan Nabi apa sahabat? Sahabat dulu. Ya, sahabat dulu ya. Nabi nggak egois soalnya. Jadi kalau antum kita ceritain wali-wali dulu percaya, Nabi dulu percaya. Kalau melihat real hari ini, percaya nggak? Ada orang nyari-nyari kesalahan torikot yang saya dalami. Terus dia nanya, kamu pernah jumpa ini nggak? Jumpa ini nggak? Betul, saya jawab, ya. Bismillah saya jumpa. Dijadiin bahan. Salah satu tanda kesesatan Ar-Razi, dia mengaku jumpa Rasul. Emang kalau orang ngaku jumpa Rasul, ciri-ciri sesat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau begitu Syekh Salman sesat, ya. Syekh Abdul Qadir sesat. Kenapa? Dia mengaku hari-hari jumpa Rasul. Gimana tuh? Oh, dia kan wali. Astagfirullahaladzim. Emang Syekh Abdul Qadir nabi? Sehingga kewalian itu khusus buat dia. Oh, dia orang dulu. Emang rahmat Allah cuma untuk orang dulu? Apakah berhenti rahmat Allah hanya untuk orang dulu, nggak boleh sampai hari ini? Teman kita aja nggak ustadz, cuma sholawat jumpa Nabi. Masa ente mursyid ya jumpa Nabi? Berhenti jadi mursyid.
Ya, berhenti jadi mursyid, cari mursyid baru lagi. Wakil talqin, berhentiin, tanggalkan wakil talqin ente, cari mursyid lagi yang menghantarkan ke hadrah al-Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ngaku-ngaku ahli zikir, rasa perjumpaan dengan Allah nggak ada. Ngaku-ngaku ahli sholawat, diberi mimpi pun tidak ada, gimana pun diberi rindu. Orang mimpi disebut sesat. Dulu kan kejadian Syekh Abdul Majid, Kiai Abdul Majid di Jawa tuh, yang bikin sholat awahidiyah, di fatwa sesat. Cuma karena dia ya mengatakan mimpi ketemu Nabi itu sekasih itu. Ya banyak. Astagfirullah ya. Ini bukan wilayah fatwa, ini bukan wilayah fikih, ini bukan wilayah akidah, ini wilayah zauq. Zauq itu rasa, pengalaman rohani. Maka jangan hukumi pengalaman orang dengan fikih, jangan hukumi pengalaman orang dengan akidah. Akidah untuk diyakini, mimpi tidak untuk diyakini. Berkali-kali saya sampaikan di sini apa? Agama kita tidak dibangun dengan mimpi. Agama kita dibangun dengan dalil-dalil syar'i. Dan insya Allah kita nggak keluar dari manhaj sistem berpikir itu, sistem rohani itu. Dan dalil terkuat adalah sang madlul. Ada dalil, ada madlul. Apa bedanya? Dalil itu teks, penunjuk. Kalau orang udah ketemu sama yang ditunjuk, masih perlu dalil nggak? Udah ketemu surau Nur Rahmani, Jati Keramat, masih perlu GPS nggak? Dalil, bukan syariat loh ya, syariat tetap jalan. Ini nggak ngomong bab menanggalkan syariat nggak. Jadi orang kalau sudah usul kepada Allah, dia nggak ribut lagi masalah tata cara. Nggak ribut. Di ciri-ciri orang-orang yang belum usul itu ditengkar masalah thariqah. Oleh karena itu Imam Junaid mengatakan thariqah makhluk itu sebanyak nafas makhluk. Tapi kalau thariqah al-Muhammadi, thariqah ruhaninya Nabi, sebenarnya cuma satu. Wa anna hadza sirati mustaqimah. Jalanku cuma satu ini. Tapi untuk uraian dari jalan yang satu, jadilah thariqah, mazhab. Kalau orang sudah sampai di makomat itu, makom siratan mustaqimah, maka Nabi akan berkalam kepadanya. Cukup panggil aku ini, cukup dengan jalanku, tinggalkan semua jalan. Kan begitu kejadiannya. Itu yang Nabi kalamkan Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi ke Syekh Abdul Qadir Jilani, Sidi Ahmad Tijani, ya, Maulana Bahauddin Shah Naqsyabandi, Syekh Saman, sama. Rohannya Rasulullah berkalam kepada kalbunya. Udah, kamu sudah sampai di jalan ini, kamu tinggalkan jalan. Kira-kira begitu kalau kita terjemahkan bebas. Itu yang kita sebut thariqah Muhammadi. Bukan thariqah Muhammadi itu saingan thariqah Naqsyabandi, bukan. Thariqah Muhammadi itu bukan bab wirid, bukan bab sanad, tapi dia pada ma'rifat. Jadi kalau saya pernah berkalam, aku leburkan semua thariqahku dalam thariqah al-Muhammadi, itu bukan berarti saya menghancurkan thariqah saya lama, enggak. Tapi thariqah ini yang tadinya sibuk senggol-senggolan mursyid dengan mursyid, gagah-gagahan thariqah ini kita leburin pada al-Muhammadi. Apa al-Muhammadi? Jalan cinta menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika benar kamu cinta kepada Allah, ikuti jalanku. Satu aja. Nah, jadi jangan dibentur-benturin nanti ya. Jadi thariqah saya Muhammadi. Kalau sekarang diganti, mungkin istilahnya biar nggak bentur, manhaj Muhammadi. Apa istilahnya? Nah, ya. Atau metode kajian ma'rifat Nur Muhammad gitu. Kalau diterjemah apa? Metode kajian ma'rifat Nur. Kalau thariqatnya tetap di surah Nur Rahman kita tetap Samaniyah Qadiriyah Khalwatiyah. Di surah
Ciputat tetap Naqsyabandiyah Syadziliyah. Ya, di Sumatera Barat kita tetap dua aja, Naqsyabandiyah Samaniyah, Naqsyabandiyah Khalidiyah dan Samaniyah. Dan semuanya ya. Ntar di Palembang kita juga lagi bikin kan. Ntar di Kudus ya. Di Kudus ini nanti ada Mas Arif ya. Sekarang ikutin dari sini dulu, Samaniyah dulu, Samaniyah Qadiriyah ya. Lasem ya. Itu Naqsyabandiyah Khalidiyah dari situ ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila rahim Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina Syekh Muhammad Al-Karim Salman Al-Qadiri Al-Hasani Salmani sahib kitab Al-Fatihah. Ya. Suratul Iman ta'min ghairu maghdubi waladdallin. Amin. Coba. Saya dulu ya digituin oleh mursyid, kamu ngaku punya ijazah tarekat, jumpa ahli sanad aja belum jumpa, rohaniah imamnya juga jumpa. Gituin dulu. Nah, ini ijazahmu apa nih? Gak berlaku di langit gitu. Sebegitu loh mursyid saya dulu. Ya. Dan alhamdulillah banyak mursyid kita masih hidup. Di Padang masih ada 5 mursyid kita masih hidup. Di sini juga ada, di Banjar juga ada, di beberapa tempat, bahkan di Haramain juga masih ada mursyid saya. Di Jawa, di Madura masih ada. Cuma saya khawatir kalau saya sebut namanya nanti mereka dibully-bully nanti. Karena kita dibully nggak apa-apa, tapi guru-guru kita dibully kita bisa emosi kita. Benar nggak? Aneh dibully kan nggak apa-apa, tapi antum mulai aneh dibully kan nggak terima. Nah, itu masalahnya ya. Kita masuk ke tawasul baris ketiga ya. Kemarin masih ingat? Ya nggak apa jalan ingat ya. Jadi setelah menyebut nama Allah, lafaz Allah itu salah satu maknanya tempat bergantung, tempat semua harapan kembali kepadanya. Lalu bertawasul dengan hal diri, sifat, lalu dengan Nabi Muhammad yang disebut Mazharil Asma Bisrizat ya. Jadi salah satu nama Nabi Muhammad apa? Mazharil Asma. Objek sosok Allah menzohirkan sifatnya, namanya. Oleh karena itu Rasulullah bernama di Quran Raufun Rahim ya. Di Quran ada ya. Rasulullah bernama Azim dalam hadis, wa innaka la'ala khuluqin azim, lalu dijelaskan dalam hadis Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Banyak-banyak ya. Dan Rasulullah itu juga al-awwal, tapi beda dengan awalnya Allah. Al-awwal di situ Nabi pertama, Nur pertama. Nah, kita masuk sekarang ke baris ketiga, bertawassul dengan bisirri sirri tamsi bil ama bikanzikal makhfi bil haba. Apa? Kita terjemah dulu ya. Aku bertawassul, memohon kepada Allah dengan bertawassul, dengan berwasilah, dengan sir. Apa arti sir? Rahasia. Rahasia daripada rahasia yang ada pada sirri tamas. Sir daripada tams. Tams itu kalau diterjemah apa ya? Bukan Thomas ya. Tams bil ama, yang Allah jadikan atau pecahkan, tumpahkan bil ama. Bil ama, ini baru mulai kita nulis-nulis. Awal yang Allah ciptakan apa? Nur. Nur ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allahul Ahad, pertama menciptakan nur, disebut nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal yang dihembus Allah ruh apa? Ruh Ahmad. Oke, ini kita garis dulu ya. Ini belum kita bahas. Ini tanda tanya dulu.
Sabar antum. Nur Muhammad SAW, karena beliau mengatakan, akulah nur pertama, nabi pertama, sallallahu alaihi wasallam. Dari nur itu ke aras. Ini aras nih, al-aras. Nabi Muhammad SAW mi'raj ke sini kan? Di bawah aras ada sidrah, sidratul. Di bawahnya kursi. Di bawahnya ada loh. Terus langit. Langit 7 ya. Terus bawahnya baru bumi. Nah, kita lagi di sini kan? Jauh bener kita ngomongin ya. Jauh bener kita ngomongin. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan nggak apa-apa ya. Nanti bisa diulang lagi. Dari nur ke sini, ini ada dua versi riwayat. Ghazali menyebutkan riwayat 12.000 tahun. Ini tahun cahaya loh. Tahun apa? Cahaya. Di versi yang kedua 2000 tahun. 2000 ya, kalau di kitab Sulwatul Arifin ini dia. Ada yang menyebutkan 4 malah. Berarti 3 versi ya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani makanya yang 2000 itu atau 4000 itu. Dari nur ini, ruh dan nur ini sebenarnya ini dicipta, ini dihembus gitu. Ini khalaqa, kalimatnya apa? Khalaqa, ini nafakha, sesuai dengan ayat Quran. Kayak saya nggak boleh keluar dari ayat Quran. Nafakha menghembus ruh Ahmad. Kalau ini khalaqa, mencipta. Karena beliaulah nur pertama, maka disebut nur, an-nur al-awwal. Boleh disebut Nurul Anwar. Pernah dengar salawat Nurul Anwar? Ya, kalau di salawat Syekh Abdul Qadir, as-sabiq nuruhu, nur yang sabik, yang duluan. Oke, nama-nama. Ya, maka kalau boleh salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nurillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuril anwar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuril anwar. Itu boleh. Ini nama-nama Nabi semua, dan nama-nama beliau di kitab disebutkan lebih dari 2000, bahkan ribuan, banyak sekali nama beliau. Semakin orang kenal, semakin tahu nama-nama dan gelar-gelarnya. Ya, jadi nanti kalau ditanya malaikat, ini canda-candanya guru saya. Kalau ente ditanya nanti dikubur sama malaikat, siapa nabimu? Kita boleh jawab, kamu mau namanya berapa? Mau berapa nama? Gitu. Boleh, apa-apa. Ya, nanti malaikat ikut muzakaroh dia. Muzakaroh dia sama kita tuh. Kalau nggak disebut dia ngaji sama kita kan nggak sopan ya, sama malaikat ngaji sama kita ya kan? Ya, muzakaroh lah. Dari nur ini sebenarnya tetesan dari Roh Ahmad. Ahmad ini ditatap Allah menetes jadi nur. Maka tetesan pertama ini nur. Nah, dari tetesan berikutnya, gitu ya, kita ambillah satu ini. Menjadilah dia cahaya kedua. Cahaya kedua. Dari cahaya kedua, dia kemudian menetes lagi, jadilah dia alma. Nah, jadi air dia. Habis dari air, karena ditatap terus, kena cahaya terus, cahaya itu Masya Allah energinya kuat, dia menguap, bahasa Arab disebut ama, uapan. Tapi kalau di syarah Imam Tirmizi, ama itu amma siwallah, sesuatu selain Allah. Dari kepulan ini barulah tercipta singgasana aras, sidrah. Terus, nah kalau ini bersamaan, ini tadinya satu kepulan ini, kemudian dipisah menjadi dua, satu bumi, satu langit, gitu. Udah nggak tahu, maka sebenarnya alam kita ini sudah lama sekali, udah tua sekali. Jadi jangan heran kalau
Kemudian ada bebatuan di Banjar, di Kalsel, di Kalimantan itu tuanya 12 juta tahun ya. Terus ada batu dari mana, itu tua-tua, sangat tua-tua. Kalau ada batu bara, itu apa? Fosil apa? Tumbuhan, fosil tumbuhan. Kalau ada gas, hewan, ya, minyak dari badannya. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam maka disebutkan bisir tamsi fil ama. Ama, ini ama. Ini bentuk lain dari Nur Muhammad, yaitu uapan nur, uapan air dari nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini paham nggak paham, paham aja lah ya. Insya Allah ruhnya senang walaupun kepalanya pusing. Ini ngaji apa? Ini ngaji standar di kitab, mau standar ini. Standar bener ini. Ya. Jadi aras tempat Nabi Isra Mi'raj ini makhluk. Ingat, aras itu makhluk. Allah sudah ada sebelum, makanya dalam akidah Ahlussunnah Allah tidak menempati aras. Coba kalau Wahabi ngaji ini kan enak kan? Nggak bakal dia kemudian debat apakah Allah duduk di aras atau tidak di aras. Kan udah selesai. Sebelum Allah ciptain ini kan Allah sudah ada. Al-Ahad sudah ada. Qul huwallahu ahad. Sudah beres sebenarnya. Dia sudah ada sebelum aras. Terus masa dia menciptakan aras tuh duduk-duduk di aras? Ya, kan nggak nyambung itu. Maka istawa alal ars, Ar-Rahman, sang Ar-Rahman menyeluruhkan, meliputi kasih sayangnya pada aras, gitu terjemahan kita. Bukan duduk-duduk di atas aras. Nanti bilang duduk-duduk, nanti ente bayangin kongko-kongko minum kopi lagi. Kan jadi tasbih, menyerupakan Allah. Itu nggak diizinkan dalam syariat. Nah, ini yang disebut akidah Ahlus. Jadi akidah Ahlussunnah itu meyakini Allah tidak bertempat. Nah, ini penjelasan apanya? Ini penjelasan ma'rifatnya. Tapi kalau orang nggak paham ini nggak apa-apa, dia percaya aja Allah tiada Tuhan, saya ini udah masuk Islam. Cuma ini kedalaman kita bermarifat, dan ini disebutkan dalam banyak hadis ya. Cuma ada hadis yang dhaif, ada, karena ini bukan bab akidah, hadis dhaif pun tidak masalah. Tapi kalau dia bab akidah, wajib mesti hadisnya sahih atau hasan. Ya, dan saya pastikan kalau saya bicara akidah pasti sahih hasan. Kalau bicara ontologi, bab wujud, nah ini bisa kita mix lalu kita sesuaikan dengan apa yang diwariskan ulama. Maka hadis arba'in misalnya hadis 40 itu, keutamaan menghafal hadis 40 itu hadisnya lemah. Tapi kenapa Imam Nawawi masih nulis hadis 40? Bukan karena hadis itu, karena mengikuti gurunya. Jadi ulama yang ilmunya kredibel itu lebih utama daripada hadis dhaif. Ngikut ulama yang kredibel lebih utama daripada ngikut hadis yang dhaif. Karena saya ikut beberapa ulama yang kredibel, mereka menjelaskan ini, maka karena mereka mempercayai itu, mengilmui ini, maka bagi saya hadis dhaifnya tidak dipandang, yang dipandang ulamanya. Dalil tanpa ada orang yang mengerti dalil gimana? Ini kitab ente bawa tidur 40 hari jadi alim nggak? Cium-cium, 40 hari jadi alim nggak? Enggak. Iya. Kecuali tidur sama orang alimnya. Suluk maksudnya. Itu suluk ente. Baru keluar jadi orang alim, minimal alim ini. Kalau diajarin nahwu sorof ente udah telat ini. Nanti sarap kalau ajarin maksud. Ya. Fa'ala ya fa'alu, fa'alan, fa'ala ya fa'alu, fi'alan, aduh, sialan dari itu gitu. Nggak nyambung kita ntar kalau makanya kita pun sudahlah santri-santrinya umurnya unlimited gitu. Dulu kan saya pengen buatnya santri mahasiswa aja, makanya Buya Rahmat ini mahasiswa mahasantri pertama saya itu. Ya, ada yang sukses berhasil lah jadi kan.
Ya, kalau kita patok lagi harus mahasiswa, lah ini gimana ini? Nggak bisa ngaji ntar. Ya, kebelu kiamat 7 kali nggak ngaji-ngaji. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sir yang ada, sir apakah yang terjadi ketika berubahnya ini? Jadi ketika Allah intervensi kepada al-ama lalu menjadi aras, itu namanya sirrut tamas. Mungkin Thomas namanya dari sini kali. Makanya urusannya sama uap-uap sama energi listrik. Cocokologi yang cocok. Jangan masuk ke hati ya, itu candaan itu. Itu disebut apa? Nah ini adalah hadis Imam Tirmizi. Hadis ini kata Imam Tirmizi boleh dipakai. Walaupun hadis itu dhaifkan oleh Albani, kita nggak ada urusan sama Albani. Jadi Nabi ditanya, ya Rasulullah, sebelum aras ada apa? Kata Nabi, apa artinya ama? Uap dari air yang berasal dari tetesan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadisnya, ya jangan ente bilang ada hadisnya. Sahih Bukhari ada lagi. Ini nggak ada semua nih kata Nabi. Nabi ditanya, bagaimanakah Allah hari ini dulu dan nanti? Apa jawaban Nabi? Dia dulu, sekarang, nanti sama. Kana Allah wala syai'a. Dulu dia sendiri, selama-lamanya dia sendiri. Kenapa? Ini kan kemakhlukan. Ini diwujudkan. Wujud ini jika dikembalikan kepada Allah, dia binasa. Disebut fana. Maka kita nggak akan bisa berpulang kepada Allah kecuali lewat Ruh Ahmad. Nggak bisa pulang kecuali kita fanakan ini. Jadi ngaji-ngaji begini itu, ini yang disebut fana. Ini bukan fana yang kita bahas di kitab-kitab biasa. Fana dibiasakan menghilangkan iradahku, kehendakku dalam kehendak Allah, itu standar. Itu udah kita bahas lama. Ini memfanakan bahwa kamu ada di sini gitu ya. Jadi kita nggak ngomong-ngomong begitu lagi. Wah, baterai Oke, sip, aman. Bukan pertanda mau beres kan itu. Baru mau panas ini. Bikan zikal tawasul berikut. Ini tawasul berapa tawasul? Coba hitung kemarin. Dengan hal diri, sifat, mazharil asma, sirzat, sir tamas. Berikut bil ama ya. Bil ama udah 10. Bikan zikal makhfi bil haba. Dengan perbendaharaan engkau yang sangat tersembunyi, inilah Ahmad. Ini disebut apa? Kanz. Kanz makhfi. Perbendaharaan yang makhfi. Kanz makhfi. Kanz berarti perbendaharaan, makhfi yang tersembunyi. Maka kajian Ruh Ahmad disebut di Quran min amri Rabbi, kajian rahasia. Kajiannya disebut, maka ini nggak akan pernah saya buka kajiannya secara online, nggak akan pernah. Ya kan, mohon maaf, banyak juga orang yang ngejekin kajian kita, Rozi itu kajiannya gitu-gitu doang. Ya alhamdulillah. Emang aneh akan beberin intan, berlian, dan emas? Sorry, yang kita beberin bab ini doang. Ini boleh dibuka karena kitabnya sudah banyak dicetak. Kalau kitab ini nggak dibuka, namanya kitmanul ilm, menyembunyikan pengetahuan, dan itu dosa besar. Kalau ini hanya boleh dibagi kepada ahlinya. Makrifat ini, ya, ada ilmunya. Di sini disempil-sempil. Dikit-dikit ya. Bi awwalil barizi lil wujudi min alamil ghaibi ila syuhud. Tawasul berikut dengan awal bariz. Ini boleh dihapus bagian ini dan ini dari sini nih ya. Awal bariz. Apa artinya awal baris? Awal yang pertama, baris yang muncul. Yang apa?
Muncul. Baris, buruz. Buruz itu yang muncul, yang keluar. Lil wujud, terhadap wujud. Min alamil ghaib, dari alam kegaiban, ila syuhud, kepada yang nyata. Nah, saya hanya boleh, karena di kitab sudah ada ya, Allah. Jadi dari ketika Ahmad ditatap oleh Allah, dia menatap kepada Allah, maka dia berkeringat. Itu bahasa guru kita. Keringatnya itu, tetesannya itu disebut nur Muhammadnya, biar gampang. Dibuat ilustrasinya seperti itu. Tetesan pertamanya bernama nur Muhammad SAW. Maka yang nongol pertama ini disebut alam al-ghaib. Ini gaib, alam yang gaib. Ini sudah disebut alam syuhud, alam nyata. Alam nyata. Ini alam gaib. Apa arti gaib? Alam tidak nyata, udah gitu aja. Bukan tampak. Tidak nyata. Bukan tidak tampak. Coba, rasa manis tampak atau nyata? Nyata. Berarti dia alam syuhud. Oke. Kenyang. Kelihatan? Terasa? Nyata? Berarti dia alam? Coba, hari kiamat. Emang udah lihat? Kena jebak deh. Kena jebak Pak Haji, boy. Tidak nyata. Tidak nyata bukan berarti tiada. Orang-orang empirik, orang-orang stoa, orang-orang filsafat pragmatism, fenomenalism itu nggak percaya begini. Materialism nggak masuk. Kalau nggak nyata nggak ada. Padahal saya sudah ulang berkali-kali, iman pertama yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Gaib itu bahasa Arab, sesuatu yang tidak nyata secara empirik, bahkan tidak sampai oleh akal, tapi akal diajak ngobrol bisa, maka dia percaya nanti. Yang dipercaya akal tidak tampak oleh mata disebut gaib. Nyambung? Oke? Berarti ini bisa ditelan oleh siapapun. Apakah antum keberatan saya buka ini? Kalau enggak, kita tutup lagi. Kan saya dipermasalahin oleh beberapa kiai ini. Kenapa ente buka kajian di kalangan awam? Ente mau disebut awam nggak? Mau disebut awam nggak? Ente udah lama nyantri gitu. Orang ini Syaziliyah Tulung Agung ini. Ya, murid Mbah Jalil itu waliullah. Ya. Masih mau disebut? Nggak mau lah. Ini udah lama tirakatan di sini sampai jadi cara jin di sini kan. Tahlilan dulu 70 ribuan di sini baru Allah sterilkan dengan berkah la ilaha. Kalau enggak, awal masuk sini, bun. Enggak, saya nggak yakin pada betah. Masuk, mengerikan masuk sini awal-awal. Ya, nggak tahu lah bawaannya Pak Haji itu apa. Ya. Oke, nah yang pertama muncul dari Ruh Ahmad, dari kegaiban atau bahasa lain amr, alamul amr. Alamul amri. Yang pertama muncul dari alamul amr itu adalah Nur Muhammad. Maka disebut di kitab Awal Bariz. Bukan yang pertama kali berbaris. Yang pertama awal barizi. Yang pertama kali muncul di alam syuhud. Ya, alam gaibnya ada tingkatan juga. Alam gaib sebelum penciptaan alam. Ini boleh juga disebut ghaibul ghuyub. Ini sebutan ini. Ada alam setelah kematian, itu al-ghaib aja. Al-ghaib aja.
ada kembali ke sini, kembali. Oh, itu ada lagi istilahnya ghaibul apa, al-ghaib al-akbar, al-ghaib, oh, macam-macam istilah-istilah itu. Saya nggak kasih antum istilah, takut pada pusing. Ya, kasih pemahaman ya. Min alamil ghaib ila syuhud, ya, yang keluar dari kegaiban amrullah, rahasia Allah, ke wujud, syuhud, alam penyaksian. Maka kita pertama kita menyaksikan alastu birabbikum bukan di sini, di sini, alam nur. Bisa nggak menyaksikan kalau nggak ada cahaya? Ada mati, padam lampu nih, mati lampu, bisa menyaksikan? Asbab ada nur Muhammad, kita bisa menyaksikan sumbernya nur, yaitu beliau. Itulah yang disebut alastu birabbikum. Ini kok tambah gerah ini? Apa karena pengajiannya tambah berat ini? Kalau tambah jauh dari cahaya, bisa menyaksikan yang di depannya. Itulah kenapa ada orang jahil, ada orang kafir, ada orang munafik. Jadi ruh yang dulu menyaksikan nur, tapi dia jauh dari sumber cahaya. Yang paling jauh itu namanya iblis. Maka iblis itu artinya apa? Yang dijauhkan dari nur. Belakangnya iblis masih ada lagi, syaitan namanya. Lebih jauh lagi. Nah, depannya iblis munafik, kafir, fasik, terus baru jahil. Jahil tuh nggak ngerti, ingkar mulu. Jadi ciri-ciri orang nggak mengerti itu banyak ingkarnya. Dan ciri-ciri orang yang tahu dia tidak tahu, dia tidak mengingkari, tapi dia mencari apa yang selama ini jadi pertanyaan dalam pikirannya. Nah, semoga kita termasuk yang terakhir itu ya, yang mencari tahu, bukan yang menolak pengetahuan. Jadi jahil itu menolak pengetahuan. Nauzubillah semua, nauzubillah. Waduh, insyaallah sedikit lagi bro. Biman tawa fi ilmikal masun. Bertawassul dengan apa yang tersimpan, terhimpun, terlipat fi ilmika, dalam ilmu engkau al-masun, yang terjaga. Di mana Allah nyimpan ilmunya? Di Lauh Mahfuz. Tadi di bawah ya. Wa ma hawahul qaun min maknun, dan dengan sesuatu yang meliputi alam, yaitu kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Maka bertawassul dengan al-kursi. Ini dia tawassul. Bil arsy, bil farsy, wa bil aflaki. Bahkan bertawassul dengan nama Allah yang ada pada arsy. Bil faras, apa arti faras? Faras itu hamparan. Ujung dari hamparan alam itu namanya Sidratul Muntaha. Jadi faras ini nama lain dari Sidratul Muntaha. Nah, itu bentuknya seperti ya kayak pepohonan ilmu dan takdir. Jadi nama-nama antum itu ketulis tuh jam sekian ngaji ini, malam Ramadan keberapa ini? 8. Ditulis di situ ngaji di surah Nur Rahmani. Ya, ikut menjadi agak sedeng dikit kan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa bil aflaq, dengan nama-nama Allah yang ada pada aflaq, pada bebintangan, pada planet-planet. Jadi nggak ada satu benda kecuali nama Allah di situ. Wa bil alamil asna, dan dengan nama Allah yang ada pada alam yang rendah, alam yang tinggi. Wabil amlak, dan alam malakut. Alam asna itu alam jabarut. Jabarut itu diharfiahkan alam kerajaan-kerajaan makrifat. Pernah dengar istilah Jabal Qaf, Gunung Qaf? Pernah dengar istilah gitu nggak? Jabal Qaf. Jadi satu huruf hijaiyah yang antum kenal hari di sini. Di sana satu huruf itu satu lembah dan satu gunung, satu kampung di sana. Kampung keilmuan. Jadi huruf itu, coba, adakah suatu kata, suatu kalimat tanpa kata, ada nggak?
Ada satu kata tanpa huruf? Adakah huruf tanpa titik? Nah, di alam Jabarut itu ilmu huruf-huruf. Ini bukan ilmu jimat. Turunnya jadi imitasi, jadi jimat. Kita tidak belajar jimat dan rajah. Walaupun saya mengerti sedikit tentang bab itu. Ya, belajar juga kita dikit-dikit. Tapi nggak tertarik saya. Waktu dulu salah satu mursyid kita buka ilmu itu, dikira dituduh oleh kiai-kiai, masya Allah, suuzon kok tinggi kiai itu ya. Apa jadi suuzon? Dikira itu ngajarin raja. Enggak. Itu aksara yang dia dapat dalam pengalaman rohaninya. Oh, nggak ada itu, nggak ada apa yang nggak tahu. Gitu. Nggak ada apa nggak tahu, kan beda. Kita nggak tahu, kita bilang aja nggak tahu. Jangan bilang nggak. Berapa banyak hal yang kita nggak tahu itu ada kok. Terus wabil amlak, alam malakut. Nah, ini yang boleh dibuka-buka ya. Yang boleh dibuka lahut, alam apa? Sebenarnya di atasnya boleh hahut, karena Syekh Abdul Qadir, Syekh Tijani, Idrisi buka itu lahut. Lahut itu alam kemakrifatan ilahiyah murni. Isinya tentang keesaan-keesaan Allah. Terus bawahnya apa? Jabarut. Nggak ada Garut di sini ya. Tapi di Garut ada orang mengerti ilmu ini. Ya, betul. Ya. Terus Jabarut ini apa tadi? Negeri atau alam ilmu makrifat huruf-huruf. Kalau di kita itu ada Syekh Abdul Somad Al-Falembani, ada Syekh Arsyad Al-Banjari, itu dulu pernah buka sebagian ilmu huruf itu. Saya jumpa juga beberapa orang di Kalimantan, mereka buka rahasia huruf itu. Di sini banyak juga ya. Tapi kebanyakan kalau di Jawa kebanyakan turunnya jadi wifik, jadi raja. No, kita nggak belajar untuk itu ya. Saya tidak mengharamkan ilmu itu dan juga tidak menganjurkannya, karena itu bukan ilmu maksud, bukan ilmu yang mesti kita cari. Mesti ada yang belajar itu ya. 1-2 fardu kifayah lah. Jabarut apalagi malakut. Malakut ini alam malaikat. Kalau Jabarut alam huruf-huruf, malaikat alam kata-kata. Maka di situ ada kata-katanya isinya zikir, kalimat-kalimat marifat di sini. Cuma malaikat hanya membacanya. Tugas malaikat apa? Hanya membacanya. Subhanallah, alhamdulillah itu dari sini. Tapi kalau subhana, contoh lafaz yang paling pendek, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kalau di Jabarut itu satu alif itu di sendiri marifatnya. Lam sendiri, ha sendiri, mim sendiri, dal sendiri, lam, alif, lif. Nah itu. Itu sendiri. Alif itu apa, lam itu apa, itu ilmu Jabarut itu. Nah kalau di malakut sudah jadi wirid. Sampai di alam kita disebut nasut. Nas manusia. Nasut itu alam empirik, alam yang bisa diindra. Kelihatan nggak? Bisa lihat? Bisa lihat? Ya, betul. Nah, itu alam nasut, alam empirik. Turunnya ada lagi, alam hewan. Ini terbagi dua, ada hewan ternak, ada hewan buas. Turunnya ada lagi, alam nabat, tumbuhan. Turunnya ada lagi, alam jin. Turunnya ada lagi, baru alam syaitan. Gitu turunannya. Jadi kalau mau diterusin ya, ini bukan kemudian begitu ya. Itu lapisan itu semuanya ada koneksinya di dalam diri. Jangan ente bayangin ke langit, liatin ke apa langit. Oh, bukan gitu. Ini hanya untuk menjelaskan tartib susunan ya akal, rasio.
Makanya bersama kita ada binatang. Mereka kan punya alam sendiri. Apa kata Nabi ini contoh? Malam-malam Nabi lagi ta'lim. Nabi kan kadang-kadang pernah ta'lim malam sekali, sesekali. Kata beliau, itu bunyi anjing. Anjing lagi menggonggong. Gitu ya. Apa kata beliau? Itu dia lihat syaitan. Itu syaitan nggak berani masuk ke majelis Nabi. Keliling aja di Medina itu. Nggak berani dia masuk ke majelis Nabi. Karena kalau ada syaitan ganggu Nabi, pernah Nabi ikat. Nabi pernah ngikat syaitan di masjid. Akhirnya beliau sadar, oh urusan jin ini urusan Nabi Sulaiman. Kita dilepasin lagi sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Ya, jadi Nabi itu rahmat, hatta ke syaitan dirahmati Nabi. Coba ente masa nggak punya rahmat? Masa ada orang hari ini katanya berilmu tapi kurang kasih sayang kepada umat? Saya heran itu. Atas nama kiai, atas nama mursyid, atas nama jamiah, dia nggak sayang lihat orang yang beda tuh. Pengennya nyari kesalahan orang ya. Jangan-jangan dia itu alam yang paling ujung, cuma nyamar jadi nasut. Yang paling ujung tadi apa? Oh ya, dari nabat ke jin itu ada alam jamat namanya. Jamat itu alam benda-benda yang kelihatan tidak bergerak. Itu yang menyapa Nabi waktu Nabi lagi jalan-jalan di Mekah. Apa kata Nabi? Bebatuan menyapaku. Coba nih, Pak Cucu nih disapa sama bukit. Assalamualaikum Pak Cucu. Pulang-pulang itu bukan botak lagi, pecah kepalanya. Pulang-pulang aku jadi aneh Nabi, aneh wali kutub. Lalu begitu ngomongnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah yang sangat dekat dengan akhlaknya dengan Khalifah Rasyidun, waktu lagi safar sampai di satu lembah disalami nama jin yang sudah menunggu dari zaman Nabi Isa. Dia bilang, saya lagi nunggu orang namanya Muhammad. Kata Umar, jangankan ente, aneh aja udah gak ketemu. Lah serius, udah gak ketemu. Terus gimana? Saya punya kakek saya ketemu sama Rasulullah SAW. Oh di situ nangis itu jin. Bersyahadat dia kepada melalui Umar bin Abdul Aziz. Ya persaksiannya. Nggak tahu dia. Seandainya Umar bin Aziz waktu itu dapat riwayat bahwa Nabi itu kan punya qarin. Qarin Nabi kan belum meninggal. Qarin Nabi kan Islam. Itu qarin Nabi hatta yaum sampai sekarang masih hidup dan nggak akan pernah kafir. Dia termasuk sahabat Nabi dari kalangan jin. Maka kalau ada jin mau naik pangkat, ngajinya sama dia. Bukan pangkat ini bukan pangkat nurnya. Baru dengar ya? Ini bukan sesat, ini memang menyesatkan ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Baru dengar ya? Aduh, kan hadisnya ada kata beliau, setiap kalian ada korinnya. Aku korinku aja, tapi Allah Islamkan dia. Ya, jadi Nabi itu udah nggak ada gangguan yang was-wasnya. Kalau kita kan antum pulang nih, dapat video orang yang nyesatin ribat, antum, goyangan, kayaknya Buya Rozis. Atau kejadian apa nih pada diri aneh? Ini bisa goyang loh. Ya, karena punya konsep kan, oh wali terus begini. Jangan konsep-konsep begitu wali. Biarin aja guru kita jalan dengan takdir dia. Ngalir aja. Ya, itu was-was. Makanya Nabi SAW kasih wirid setiap pada sholat, bacalah Qul a'udzu birabbil falaq dan nas 3 kali. Ya, amalin ya. Qul a'udzu birabbil falaq dan nas biar gak kena was-was. Ya, itu setan namanya khannas, bukan jin. Jin sendiri kena was-was. Kan minal jinnati, jin aja bisa kena. Makanya jin pun kesetanan. Manusia juga ada kesetanan. Dan setan dan jin kesetanan lebih bahaya manusia. Karena kalau jin kesetanan nggak bisa bikin podcast dia, nggak bisa bikin TikTok, ya kan? Nggak ada kan TikTok al-jinni kan nggak ada. Tapi kalau manusia yang sudah kesetanan, kena khannas, kena was-was, dia bisa kemudian menghasut orang lain. Itu perkataan
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Qutub Ar-Rabbani. Waduh, 4 menit lagi. Sudah dulu lah. Udah berapa menit nih? Hah? Sejam ya. Jadi dikit lagi deh. Bisirri jam'il jam'i bil fana wa wal mahwi wa sahwi wa bil baqa. Dengan sir jam'il jam'i, jama' terkumpulnya al jama' wa bil fana. Apa jam'il jam'i? Jadi ketika orang mengalami suatu pengalaman spiritual dan dia mendapatkan keilmuan yang terurai-urai, lalu keilmuan itu digabung oleh Allah, disatukan, disebut jam'ul jam'i. Ini salah satu penjelasannya. Ya, semoga tidak paham. Bil fana, dan juga dengan fana. Fana itu, kalau fana orang awam, fana dari cinta dunia menjadi cinta akhirat. Kalau fananya khawas, jangankan dunia, akhirat pun dia nggak cinta. Maka sholat dia bukan karena berharap masuk surga, bukan karena takut neraka, tapi takut sama yang punya neraka, berharap jumpa sama yang punya surga. Itu fana. Fana dari dunia, fana dari akhirat. Ada lagi fana di atasnya. Ya, fanaul fana. Maka disebut jam'ul jama'. Ya. Ada lagi fana lagi di atasnya. Saya nggak boleh cerita dulu ya. Nanti. Jadi ada fana pada tahapan ini, fana nur. Ada fana pada tahapan ruh. Nah, ya kalau nanti beruntung kita jelasin lah ya. Nggak tahu, keburu kiamat kali. Keburu dajjal keluar kali itu. Nauzubillah, nauzubillah ya. Wabil bil fana, fananya yang sederhana, fana itu leburnya keakuan murid dalam keakuan gurunya. Karena guru itu pewaris Rasulullah SAW. Gitu ya. Gimana caranya? Cintai gurunya. Gimana cara cintai guru? Belajar ilmunya, amalkan wiridnya, nanti cintanya tumbuh sendiri, muncul sendiri. Nanti ente digoyang, nggak akan tergoyangkan. Ya, yang penting jangan ngelewatin wilayah guru. Ini kebanyakan murid masuk ke wilayah gurunya. Ya, kepo dengan rohani gurunya, rumah tangga gurunya, kerjaan gurunya, nggak boleh. Mikirin biar gurunya nyaman boleh, tapi kemudian ngurusin itu kebakar. Banyaklah murid yang dia kebakar di situ, mundur di situ, syak di situ. Ya, banyak. Ya, muncul kejadian apa pada guru? Kalau orang benar nggak mungkin dia begitu. Ya, padahal yang terjadi di guru itu sangat manusiawi. Itu yang disebut oleh Ibnu Athaillah. Salah satu cara menyembunyikan rahasianya, Allah taruh rahasia itu pada diri seorang manusia biasa. Dikasih gelar mursyid kah, guru kah, muallim kah. Giliran dia lapar, ente kan mikir, masa gitu aja mursyid lapar. Ya. Giliran duitnya habis, terus dia mengeluh, dia minjam duit, terus dia bilang, mursyid gak tau malu juga minjam kita. Terus kalau ente sakit kan minta minum air tiupan ke guru, terus besok dia yang sakit, ternyata nggak mempan, masa dia doa mempan ke kita, ke dirinya nggak mempan, kayaknya dia bukan wali deh. Ya. Ente lagi masalah nih sama teman, kerjaan, didoain sama beliau beres. Giliran beliau sama rumah tangganya, sama kerjaannya nggak beres, ente ngomong ini, kayaknya bukan dia. Was-was itu muncul terus, akan muncul terus, ya, untuk membuat ente berpaling dari ma'rifatullah, sibuk dengan tetek bengek di sekitar guru. Padahal yang dimaksud, apapun kejadian di sekitar kita, diri kita, teman kita, majelis kita, nanti ada temannya nih nggak enakan dikit, nggak datang ke majelis, itu ente nggak tulus namanya, ya. Gesek-geserikan dikit sama teman, khidmatnya kemudian gak nyaman, terus kemudian gak mau datang ke majelis. Oh, berarti tujuan ke majelis ente pengen dihargai. Ya. Itu belum fana namanya. Jika ingin mengusul kepada Allah, fanakan ego itu. Jangan nunggu dihormati, hormati orang.
Jangan ikutin flyer-flyer yang berkembang di TikTok di YouTube. Cara menghargai diri, jaga jarak jika tidak dihormati, jangan sapa duluan jika kamu tidak diundang. Apa itu? Itu was-was syaitani yang muncul di beranda-beranda. Heran deh tuh kok ngikutin yang begitu. Ya. Justru kalau orang fana, dia nggak disapa duluan. Dia disakiti, dia malah baik duluan. Dia dikata-katai, dia malah memuji. Dia digunjingi, digosipin, dia malah bicarain kebaikan orang. Jadi ini kasih tahu teman-teman yang sudah khidmat. Kita khidmat bukan untuk mencari penghargaan atau dihargai. Kita khidmat cari penghargaan Allah, cari perhatian Allah. Gitu. Oh, guru nggak perhatiin, kan guru makhluk, guru bukan Allah kok. Emang kalau ente bersih-bersih, bawa makanan, melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, nggak kelihatan sama guru, Allah nggak lihat. Allah lihat apa nggak lihat? Jangan-jangan sifat 20 yang batal ini. Sifat 20 ini masih sifat bagian dari 13 sifat itu. Allah sama, Allah basar, Allah ilmun, ya. Allah maha melihat, Allah mendengar, Allah maha mengetahui. Emang Allah nggak tahu? Allah tahu. Itu yang disebut fana usalik. Fana salik lewat, ente udah jadi kekasih Allah. Baru hilang cemas level 1. Ya kan, la khaufun alaihim. Kalimat Allah menunjukkan bahwa khauf ini berlipat-lipat, bertingkat-tingkat. Tidak ada kecemasan, ketakutan di dalam diri mereka, atas diri mereka. Berarti kecemasan itu bertingkat-tingkat. Maka disebut alaihim la khaufun, minimal level itu dulu lah ya. Coba ajak lagi teman-teman yang tadinya malu apa segala macam. Ya, kali ini Buya Rahmatnya ketus ya kan, atau Pak Hajinya ketus kan nggak tahu. Tapi Buya Rahmat kayaknya nggak pernah ketus deh. Kayaknya Pak Haji ya. Atau Jisam nih, candaannya berlebihan. Enggak, justru mereka ini keakraban yang dicari. Mana ada orang seumur-umur beliau bisa akrab, ini kan nggak ada. Kaku, biasanya pengen dihargai kan. Ya beruntung lah ada penunggu orang-orang begini tuh, merbotnya. Ya, merbot itu bahasa Arab, artinya orang yang terikat kalbunya kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Itu fana pertama. Dan cara mudahnya cintai Allah, Rasulullah lewat gurumu, lewat sahabat-sahabat saudara-saudaramu. Itu cara fana paling mudah. Gak usah pakai teori-teori. Kalau cinta gimana? Senang. Kita senang dihargai, kita hargai orang. Kita senang dikasih hadiah, kesini bawalah hadiah. Nggak bisa bawa banyak, bawalah ya makanan apa kecil. Senang nggak tempat duduknya bersih? Bersih tempatnya. Maka di sini jangan kemudian Buya Rahmat pusing nunggu siapa yang piket itu doang. Itu kan kasihan. Pak Haji nih dalam hati dia, wah dia orang ini lagi datang, yang ono nggak datang. Ya sabar Pak Haji ya. Sabar juga sama Pak Haji. Ini contoh al-fana. Fana ini juga ego umur. Coba Pak Haji masih umurnya beda loh. Mau ngaji sama orang masih muda kan, itu udah mangkas egonya berapa kali. Nah itu harus juga diperhatiin ya, harus diperhatiin. Wal mahwi was sahwi wabil baqa'a, ini nanti aja lah itu ya, karena abis ini dia lebih seru lagi. Kalau saya buka ini, dia harus lanjut ke setelahnya. Barangkali itu sudah jam 10, saya harus lanjut jalan lagi, lanjutin sholat tarawih ya, karena sudah harus ada tugas yang lain. Bukan ceramah, saya bukan. Tetap ada urusan lain. Sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil qanin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam ila ruhin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sadatina al-awliya al-arifin wa jami'i malaikatil muqarrabin al-iliyyin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salamnya bil qulub aja, dengan kolbu aja. Baiklah,
telah kita saksikan tadi secara bersama-sama, tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ra Syekh Hasim, semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya'ra Syekh Hasim yang menyampaikan, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ra Syekh Hasim tadi, dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya, bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon, apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.